Palmeiras sukses melangkah ke perempat final Piala Dunia Antar Klub 2025 usai mengalahkan rival senegaranya, Botafogo, dengan skor tipis 1-0. Pertarungan sesama wakil Brasil ini berlangsung sengit di Stadion Lincoln Financial Field, Amerika Serikat, pada Minggu 29 Juni 2025 dini hari WIB. Laga Palmeiras versus Botafogo berlangsung alot hingga harus dilanjutkan ke babak tambahan, sebelum akhirnya Paulinho muncul sebagai pahlawan lewat golnya di menit ke-100 yang mengantarkan Palmeiras melaju ke babak selanjutnya. Sejak menit awal, Palmeiras tampil lebih agresif dan dominan dalam membangun serangan. Klub asal Sao Paulo tersebut tercatat melepaskan 19 tembakan sepanjang laga, 5 diantaranya tepat ke arah gawang. Kesempatan emas juga datang bagi Palmeiras jelang turun minum saat Richard Rios melepaskan tendangan berbahaya. Tapi John Victor Maciel Furtado tampil gemilang, menjaga gawang Botafogo tetap steril. Di paruh kedua, Palmeiras makin gencar menekan. Estevao sempat mencetak gol pada menit ke-61, namun dianulir karena posisinya sudah offside. Beberapa peluang lain datang melalui kaki Mauricio dan Rios, tetapi John Victor tampil impresif menjaga Botafogo tetap hidup di pertandingan. Tanpa gol di waktu normal, laga dilanjutkan ke babak tambahan. Tekanan terus diberikan Palmeiras hingga akhirnya membuahkan hasil, ketika Paulinho menjebol gawang Botafogo pada menit ke-100, memanfaatkan celah yang jarang terjadi di lini belakang lawan. Upaya Botafogo untuk menyamakan skor semakin berat. Mereka mendapat peluang emas melalui Vitinho, namun tendangan kerasnya hanya melenceng tipis ke sisi kanan gawang. Pada menit ke-116, Palmeiras harus kehilangan satu pemain setelah kapten mereka, Gustavo Gomes, menerima kartu kuning kedua yang membuatnya keluar lapangan. Meski bermain dengan 10 orang, Palmeiras mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa determinasi dan disiplin bisa membawa hasil positif dalam pertandingan krusial. Laga berjalan ketat dan penuh drama, berlangsung sampai 120 menit, diwarnai penundaan dan kartu merah. Chelsea coba menekan sejak menit pertama. Pedro Neto langsung mengancam tak lama setelah kick-off, namun upayanya bisa diredam kiper Benfica. Anatoly Trubin. Chelsea bisa memegang kendali permainan di 20 menit awal. Beberapa ancaman juga ditebar lewat Enzo Fernandez dan Cole Palmer yang menjadi motor serangannya. Benfica mulai keluar dari tekanan setelahnya. Wakil Portugal itu mulai bisa mengancam, salah satunya lewat percobaan Angel Di Maria pada menit ke-25. Tendangan kaki kirinya bisa diredam Robert Sanchez. Setelahnya, Chelsea kembali menekan Benfica. Palmer dan Marc Cucurella punya tembakan on target, namun kembali bisa diredam kiper lawan. Hingga jeda, skor 0-0 akhirnya tetap bertahan. Di babak kedua, Chelsea masih mengontrol pertandingan. Meski minim ancaman, gol akhirnya didapat wakil Inggris pada menit ke-64. Reece James yang membobol gawang Benfica lewat tendangan bebas, usai Cole Palmer dilanggar. Kapten Chelsea itu melepaskan shot langsung dari sisi kanan pertahanan Benfica yang membuat bola masuk ke gawang. Skor jadi 1-0. Benfica cukup kesulitan membalas. Tak ada ancaman berarti ditebar tim asuhan Bruno Lage. Jelang laga tuntas, laga malah ditunda. Pada menit ke-86, wasit Slavko Vincic menyetop pertandingan karena cuaca buruk, yang sudah berawan gelap dan petir. Kondisi itu memaksa laga ditunda hampir 2 jam. Laga kemudian dilanjutkan, dan drama terjadi di masa injury time. Benfica mendapat penalti, usai Malo Gusto melakukan handball dan Angel Di Maria kemudian menjadi eksekutor dan bisa mencetak gol. Sepakannya gagal dibaca Sanchez. Skor jadi 1-1. Drama itu memaksa laga dilanjutkan ke babak tambahan. Di masa perpanjangan waktu, Benfica langsung kena apes. Gianluca Prestiani di kartu merah usai melanggar Levi Colwill. Chelsea langsung mengurung Benfica di babak tambahan. Meski begitu, Chelsea kesulitan menghadirkan gol. Cole Palmer punya peluang emas di menit ke-104, namun bisa diredam kiper lawan. Sementara serangan balik Benfica lewat Di Maria juga bisa diredam Sanchez. Skor masih 1-1 hingga istirahat. Babak kedua langsung digelar.
Chelsea akhirnya bisa kembali unggul jadi 2-1. Christopher Nkunku merobek gawang Benfica di menit ke-108. Berawal dari kesalahan kiper Trubin mengantisipasi tendangan Moises Caicedo, bola lepas dari tangkapannya dan bergulir di depan garis gawang. Sempat coba dihalau Nicolas Otamendi, Nkunku bisa menendangnya masuk ke gawang. Skor jadi 2-1 untuk keunggulan Chelsea. Di sisa waktu, Chelsea malah menggila. 2 gol tambahan bisa dicetak lagi lewat Pedro Neto, 114 menit, dan Kiernan Dewsbury Hall, 117 menit. Skor akhir jadi 4-1, Chelsea ke perempat final. Selanjutnya, anak asuh Enzo Maresca akan menantang Palmeiras di 8 besar. Lagi akan ajang bagi panggung bagi Estevão William. Ya, tahun lalu, winger Palmeiras itu resmi dibeli Chelsea seharga 34 juta euro, 648,3 miliar rupiah. Tetapi, Estevão baru bisa bergabung musim panas ini setelah Piala Dunia antar klub. Sebab, usianya yang baru menjejak 18 tahun 24 April lalu. Menghadapi Chelsea, pekan depan bak uji kelayakan bagi Estevão. Sebab, jika dia moncer dan membawa Palmeiras menang, maka Chelsea semakin yakin bahwa mereka merekrut pemain yang tepat.